membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir darimu. Ku dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Diiring gemuruh angin, meniup daun-daun, alam yang jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi kau berada di sampingku. Diiring gemuruh angin, meniup daun-daun, alam yang jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus. Udah Bang, luar biasa. Semangat menyanyi tinggi sekali. Mantap, itu suara bukan main. Pantas saja di negeri ini banyak orang pilih karena suaranya bagus ya. Betul. Jadi bukan cuma memikirkan rakyat, tapi juga bisa menghibur rakyat. Itu luar Dan biasa. beliau ini pandai menghibur dirinya sendiri. Betul. Anggota DPR itu kan tekanan sangat luar biasa Ya, kan. makanya itu yang bikin kita yang mau jadi anggota dewan. Di mobil ada karaoke Bang? Nggak ada. Di mobil ada karaoke? Pengennya ada itu sebenarnya. Patrick, Ada sedikit hal-hal yang kurang begitu menyenangkan sebenarnya. apa itu? Banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, Abang. Iya, iya, iya. Ada yang penghasilannya masih di bawah $1 Amerika, sekitar 9.000. 9.000 ya. Apakah itu paling parah? Tidak. Ada yang lebih parah lagi. Apa itu? Bahkan ada yang tidak punya pekerjaan. Jangan lirik ke aku dong. Iya, pengangguran artinya. Ini begini, bagaimana? ini menarik sekali. Berbicara aset negara, tentunya ada lah. Yang ironisnya hanya 0,2% sampai 6% orang yang menguasai 65% lahan. Nah itu. Ini kan sangat-sangat apa ya? Bertanya-tanya kita. Kemudian ada 7,3 juta hektar itu dimiliki swasta dan konon kabarnya lahan itu tidak dimanfaatkan untuk rakyat. Gitu. Tidak punya fungsi berarti. Tidak fungsi. Kita akan mengupas inilah. Iya, Patrick. dan bercermin dari ini, makanya hari ini Sabang Merauke Circle hadir di program bijak membahas mengenai pembaharuan undang-undang pokok agraria. Di sebelah kiri kau ada Bang Saganda Nenggolan, ini kan luar biasa Bang, apa kabar Bang? Luar biasa, lulusan ITB dan kandidat dokter kesejahteraan sosial PCUI, benar itu? Luar biasa. Tapi di sebelah beta ada seorang vokalis yang luar biasa. Sebetulnya bikin album sepertinya. Amin. Mengalahkan Bob Tutupoli sepertinya. Mantap. Ada Bapak Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI. Apa kabar Bang? Baik. Mas Yakan, apa kabar Bang? Mantap. Wah, luar biasa. Hari ini orang-orang luar biasa semuanya. Ya, kita berbicara undang-undang pokok agraria ya. Ini kenapa aku bertanya yang sangat dasar dulu. Kenapa namanya undang-undang pokok agraria? Nggak bisa undang-undang agraria saja gitu. misalnya. Bisa dijelaskan?
Bang. Ya, jadi itu kan Soekarno itu kan dia prinsip apa namanya Pancasilais sejati ya. Jadi kalau dia merumuskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 bahwa seluruh tanah dan kekayaan yang tergandung di dalamnya itu milik rakyat, maka dia kemudian ketika berkuasa lagi setelah dekret presiden tahun 59, tahun 60 dia melakukan pembuatan undang-undang ya, namanya undang-undang pokok agraria, karena dia pengen menerjemahkan dari pasal 33 itu ya di pasal yang yang jadi undang-undang itu, bahwa ini memang tanah ini milik seluruh rakyat Indonesia. Oh, Nah, itulah intinya di pokok itu gitu. Nah, ini kan sudah hampir 50 tahun ya. Mengapa tidak belum diperbaharui undang-undang itu? Sementara permasalahan tentang lahan ini kan sangat complicated. Bisa Ya, mungkin Pak Priyo nanti bisa menjawab lebih jelas ya kenapa ya. Beliau kan sudah melanglang buana di DPR itu, dari Komisi 2 yang membenahi tanah, kemudian Komisi 7 energi ya, kemudian Wakil Ketua DPR. Tapi prinsipnya kita nggak ketinggalan kalau kita mau mengimplementasikan undang-undang pokok itu ya, karena itu masih up to date gitu. Jadi dari data kita itu masih ada 70 juta hektar, bukan 7,2 yang seperti dibilang BPN, tapi menurut HKTI, risetnya HKTI itu yang kemarin disampaikan Pak Prabowo dalam suatu seminar, itu ada 70 juta tanah yang tidak produktif dan terlantar. Jadi itu masih banyak sekali kalau kita mau melakukan reforma agraria itu gitu. Bang, kan kemarin sempat bikin seminar undang-undang agraria dan tanah untuk rakyat teman-teman di SMJ. Apa hasil dari seminar itu, Bang? Ya, itu artinya pertama kita melihat ada 3 hal. Pertama itu satu soal kepemilikan, kedua soal pengelolaan, yang ketiga soal ini namanya kepastian hukum. Ya, jadi kepemilikan ini ada struktur kepemilikan yang nggak benar, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Ya, segelintir orang tadi memiliki tanah demikian banyak di perkotaan di Jakarta, orang-orang bisnis developer itu menguasai sedemikian banyak sehingga harga-harga tanah itu tidak lagi mampu dijangkau oleh rakyat miskin. Yang tadi Bung Patrick bilang rakyat miskin banyak sekali, nggak bisa mereka beli tanah. Ya, orang yang di garis kemiskinan di Jakarta, orang di Jakarta disebut miskin kalau dia penghasilannya sebulan itu kurang dari 305.000. Ya, ini lihat 305.000. 305.000 itu bisa cuman hidup di bulan ini seorang lajang mungkin 1 minggu. Tapi ukuran kita 305.000. Nah, kapan dia mau beli tanah murah? Ya, nggak ada dikuasai dulu. Nah, di pedesaan juga gitu. Di pedesaan dikuasain oleh mafia-mafia atau bisnismen, konglomerat perkebunan, kehutanan dan lain-lain misalnya seperti itu. Pertambangan juga jutaan hektar. Nanti Pak Priyo bisa ngasih tahu pengalamannya. Nah, itu yang ini ya, yang pengelolaan tumpang tindih. Siapa yang berkuasa? Ya, ada BPN. BPN nggak bisa masuk, dia cuma pemukiman. Ada kehutanan ini menguasai 70%. Ada pertambangan dan lain-lain. Nah, yang ketiga soal tadi pengelolaan, yang ketiga soal status. Dari 4.900 sengketa tanah di Indonesia ini, satu pun di zaman Pak Priyo di Komisi 2 belum selesai. Itu nanti mungkin Pak Priyo bisa mengulas ini kenapa tadi. Betul sekali. Nanti Pak Pri kita minta penjelasannya, ini udah 50 tahun nih Bang. Kenapa tidak ada diperbaharui lah undang-undang itu, karena kan ini masalahnya sangat banyak. Tapi aku harus break dulu boleh Bang ya? Baik. Pemirsa, tuh main minta maaf, biasanya langsung break saja biasanya. Seniorku di Golkar kau nggak tahu. Pemirsa, kita akan kembali lagi. Tapi kita juga menantikan kritik dan saran. Jangan lupa di Facebook bijak_jaktiv@yahoo.com. Jangan kemana-mana, tetap di Bijak, bicara tanpa jarak, ya kan? Corazón, repito de mis amores, con te viene a mí, ay tan amor. Repito, eres mi vida, mi cadena, mi corazón.